Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita bahas soal asesmen sumatif akhir semester ya tahun pelajaran 2023-2024 ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang mana soal ini sudah diujikan kemarin hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 ya. Langsung saja kita mulai dari Romawi 1 soal pilihan ganda ya. Akronim adalah kependekan berupa gabungan suku kata yang membentuk kata baru, sedangkan singkatan adalah hasil ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf. Di bawah ini yang merupakan akronim adalah, nah ini kata kuncinya adalah kependekan tapi membentuk kata baru ya, membentuk kata. Itu kalau akronim. Kalau singkatan yaitu ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf ya, tidak bisa terbaca. Kalau akronim itu terbaca, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A, yaitu Jateng. Nah, ini membentuk kata baru ya, jadi sebuah kata. Jateng itu akronim dari Jawa Tengah. Nomor 2, fakta dan opini adalah dua hal yang berbeda. Kalimat di bawah ini yang merupakan opini adalah, nah opini itu adalah pendapat ya, sama saja pendapat. Kalau fakta itu berarti sudah terbukti. Nah di sini untuk jawaban nomor 2 adalah C, memelihara kucing itu menyenangkan. Nah itu opini atau pendapat, karena belum tentu semua orang merasa bahwa memelihara kucing itu menyenangkan. Nah itu namanya pendapat. Beda dengan fakta. Kalau fakta ini kucing memiliki 4 kaki ya, benar ya. Kalau kita lihat kucing emang memiliki 4 kaki ya. Itu. Jadi nomor 2 jawabannya C, untuk B dan D juga fakta. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini, bis kita ya. Bis kita paling enak tiada duanya. Nah ini nanti kita diminta untuk menentukan yang kalimat fakta ya. Dibuat dari gandum pilihan, paling enak dan tiada duanya. Nah ini jawaban yang merupakan kalimat fakta adalah yang B, yaitu dibuat dari gandum pilihan ya. Ini memang dibuat dari gandum ya, tapi kalau paling enak dan tiada duanya itu belum tentu ya. Ini ada beberapa orang mengatakan bis kita paling enak, tapi belum tentu orang lain bisa mengatakan hal seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 bener ya. Nomor 4 maaf, salah malah jadinya ya, gara-gara ada apa tadi. Sarana berkirim surat melalui jaringan internet disebut, nah berkirim surat melalui jaringan internet itu disebut surel atau surat elektronik ya, atau bisa juga email ya, atau surat elektronik itu bisa dikatakan surel atau email ya, elektronik mail ya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 5, perhatikan di bawah ini ada rencana liburan yang adalah surel atau email atau surat elektronik ya. ika.saraswati@ahmail ya .com. Ini rencana liburan. Nah, ini ada rencana liburan. Hai Ika, apa kabar? Senang sekali minggu depan kita sudah akan berjumpa. Aku sudah tidak sabar untuk sampai ke Bali untuk berwisata saat libur sekolah dan seterusnya. Nah ini sampai jumpa, salam Devi. Jadi ini ada surel dari Devi ya, dari Devi kepada Ika Saraswati. Nah yang mengirim surat dalam teks di atas adalah, nah ini yang ngirim surat adalah Devi, yang bawah itu berarti artinya adalah pengirim ya, kemudian yang atas itu adalah kepadanya. Jawabannya yang D. Nomor 6. Perhatikan paragraf berikut ini. Museum Kereta Api Indonesia awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem I ya. Stasiun ini diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873. Di bawah ini yang merupakan penggunaan huruf kapital yang paling tepat adalah, nah ini huruf kapitalnya tidak ada. Nah, mana yang paling tepat? Jawabannya adalah yang
A ya, Museum Kereta Api Indonesia awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem 1 ya, ini M-nya pakai kapital ya, Kereta Api Indonesia ini juga pakai kapital ya. Kemudian nama stasiun maaf, ini juga pakai huruf kapital. Nah, setelah titik kapital juga, kemudian tanggal, bulan ya, ini bulan juga memakai kapital. Maka jawabannya nomor 6 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 7. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyatakan ajakan, harapan, dan larangan. Di bawah ini yang bukan merupakan kalimat perintah adalah, nah ini jawabannya adalah yang A ya, setiap pengunjung dikenakan biaya masuk. Nah itu bukan kalimat perintah. Kalau ini ada kata harap, marilah, dilarang, itu perintah ini. Tapi harusnya di sini ada tanda serunya ya. Maka yang paling tepat adalah yang A, yang bukan kalimat perintah ini adalah kalimat berita. Lanjut kita ke soal nomor 8. Penulisan angka dan bilangan yang tepat pada bacaan di bawah ini adalah KRI Pasopati 410 memiliki panjang 76,6 meter, lebar 6,3 meter, dan berat 1.300 ton. Nah, maka penulisan yang paling tepat adalah yang C ya, 76,6 meter dan 1.300 ton itu dalam seperti ini ya. Lanjut ke soal nomor 9. Informasi ada pada brosur di bawah ini adalah, lah ini ada info dari sebuah brosur. Ini ada Museum Benteng Frederick ya. Museum Benteng Frederick adalah salah satu museum bersejarah di Indonesia. Terletak tepat di titik 0 km Yogyakarta. Lah di sini ada alamat, waktu kunjungan, harga tiket ya. Nah, ini yang paling tepat adalah yang B ya, harga tiket masuk turis asing Rp10.000. Kita lihat ya, Rp10.000. Waktu kunjungan Senin sampai Minggu ya, kurang tepat. Harusnya waktu kunjungan adalah ini ya, hari Selasa sampai Kamis, Jumat sampai Minggu. Nah ini hari Senin. Nah ini waktu kunjungan hari Senin sampai Minggu. Padahal hari Selasa, Kamis, Jumat sampai Minggu, Senin. Oh maaf, ini ada keterangan Seninnya tutup. Nah maka ini salah kalau Senin sampai Minggu ya. Harusnya berarti Selasa sampai Minggu ya, Selasa sampai Minggu, bukan Senin sampai Minggu. Oke, ini jawaban yang paling tepat adalah yang B tadi ya. Yang lain juga kurang tepat. Ini harga tiket masuk anak, kita lihat berapa harga tiket masuk anak, harusnya 2.000 bukan 3.000. Harga tiket masuk dewasa tentunya bukan 2.000 ya, dewasa adalah 3.000. Lanjut ke soal nomor 10. Jika sebuah pengumuman memperingatkan tentang pembatasan lalu lintas di sebuah jalan raya, informasi yang paling mungkin terdapat di dalamnya adalah yang C ya, waktu pembatasan berlaku dan rincian lokasi. Lanjut ke soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Bacalah paragraf di bawah ini ya, ini paragrafnya ya. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai. Misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, ide pokok paragraf di atas adalah, nah ide pokoknya yaitu yang D ya. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Nomor 12, kalimat maju bertingkat diantaranya menyatakan sebab akibat. Kalimat di bawah ini yang merupakan akibat dari suatu peristiwa adalah yang D, yaitu Obi tidur larut malam, akibatnya Obi bangun kesiangan. Kalau tidurnya larut malam berarti bangunnya bisa kesiangan ya. Tidak mungkin tidurnya larut malam akibatnya malah bisa bangun pagi. Nah itu kurang tepat ya. Nomor 13, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini adalah Adi disengat lebah, maka muka adik bengkak ya, adik ya, maaf bukan adik ya. 14, banjir yang melanda saat musim hujan membuat banyak warga tinggal di pengungsian. Makna imbuhan pean pada kata pengungsian, nah itu adalah menyatakan tempat ya, tempat mengungsi. 15, program 3M dapat menjadi solusi penanggulangan sampah.
Makna imbuhan pean pada kalimat yang bergaris bawah adalah penanggulangan, maknanya adalah menyatakan proses ya, proses menanggulangi. Lanjut ke soal nomor 16. Ya, lanjut soal ke 16 ya. Titan tersungkur di depan pintu kelas karena tersandung kaki Bobby yang sengaja dijulurkan. Makna imbuhan pada kata tersungkur adalah menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba yang C. 17. Perhatikan penggalan cerita di bawah ini. Saya sebenarnya iri pada Titan karena dia anak terpandai di kelas, Bu. Tidak pernah ada pelajaran yang susah buat dia. Sedangkan aku, nah imbuhan ya, pada kata terpandai yaitu menyatakan paling ya, berarti 17 yang A. Lanjut ke nomor 18, perhatikan kalimat di bawah ini. Guru sudah sering menasihatinya. Ya masih saja tidak berubah. Kata hubung yang tepat yaitu meskipun demikian. Nah, untuk yang D. Lanjut ke soal nomor 19, perhatikan pantun di bawah ini. Ada anak bermain sepeda saat senja pulang dengan senang. Berakhlak baik adalah hal utama agar hidup bahagia dan tenang. Nah, ini adalah contoh pantun nasihat yang D. Lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini ada pantun lagi ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun di bawah ini adalah pohon meranti di tengah hutan tumbuh ribun memberi keteduhan. Setiap manusia punya kekurangan, jangan jadikan sebagai hinaan. Yang C ya, ini juga pantun nasihat. Langsung ke Romawi 2. Budi periksa ke puskesmas. Akronim dari puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat. Nomor 2, harimau adalah salah satu hewan pemakan daging. Kalimat di atas merupakan suatu keadaan yang sebenarnya. Hal keadaan atau peristiwa lah yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi disebut suatu yang benar-benar terjadi atau nyata itu disebut fakta ya. Nomor 3, penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat di bawah ini adalah Andera berangkat sekolah pada hari Sabtu. Nah, ini A-nya ganti kapital, S-nya juga diganti kapital. Berarti Andera A-nya kapital, yang lain tetap, kemudian S-nya ini juga diganti kapital. Nomor 4, ada beberapa jenis kalimat perintah. Kalimat perintah yang sifatnya menyatakan larangan yang lunak biasanya dimulai dengan kata jangan. Nomor 5, perhatikan jadwal keberangkatan kereta di bawah ini. Nah, ini pertanyaannya, kereta yang berangkat pukul 20.35 dari stasiun Cawang Semarang menuju Bandung adalah 20.35. Nah, ini dari stasiun Tawang berarti adalah kereta Harina malam ya. Nomor 6, perhatikan paragraf di bawah ini. Nah, ini ada paragraf. Mbah Sadiman adalah pahlawan penghijauan dari Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir ia mendedikasikan hidupnya untuk menanam ribuan bibit pohon di Bukit Gersang, hutan seluas kurang lebih 250 hektar dekat tempat tinggalnya. Bukit Ampiangan dan Gendol namanya. Ide pokok paragraf di atas adalah ini ya, di kalimat yang pertama, Mbah Sadiman pahlawan penghijauan dari Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Lanjut ke nomor 7 ya, nomor 7. Suasana di perumahan itu sejuk, titik-titik banyak ditanami pepohonan. Nah, kata hubung yang tepat yaitu karena ya, banyak ditanam. Nomor 8, penanganan sampah yang baik dan benar akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita nyaman dan sehat. Imbuhan PAN pada kata penanganan mengandung makna menyatakan proses. Nomor 9, Titan hanya diam dan berusaha mengungut kacamatanya yang terpental sambil berdiri. Awalan pada kata terpental memiliki makna sedang atau sudah terjadi. 10, pantun adalah salah satu karya sastra asli Indonesia. Nah, langsung ke sini aja ya. Salah satu ciri pantun adalah dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut sampiran ya. Jadi baris 1, 2 sampiran, baris 3, 4 adalah isi. Lanjut terakhir Romawi 3, nomor 1, pengumuman adalah proses atau cara menginformasikan suatu hal pada khalayak umum. Sebutkan 3 hal yang harus ada pada pengumuman ya ini.
1. Hal yang diumumkan. 2. Pembuat pengumuman. 3. Penerima pengumuman. 4. Tanggal, tempat, waktu, dan acara. Nah, ini bisa diambil 3 saja. Nomor 2, ada banyak cara mengolah sampah. Sebutkan 3 cara pengolahan sampah ya. Ini ada 3, yaitu reuse, reduce, recycle. Reuse itu menggunakan kembali, reduce itu mengurangi ya, recycle itu mengolah kembali. Ini lebih lengkapnya di sini ya. Lanjut ke soal nomor 3, perundungan adalah perbuatan mengusik ya. Sebutkan 3 jenis perundungan. Nah, perundungan di sini ada perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan mental, dan perundungan dunia maya ya. 3 saja yang diminta. Lanjut ke soal nomor 4, sebutkan 3 sikap yang dilakukan jika melihat atau mengalami perundungan. Nah, ini ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, abaikan dan jauhi pelaku perundungan, hentikan atau laporkan kejadian. Terus nomor 5, kita diminta membuat sebuah pantun ya dengan memperhatikan aturannya. Ini contohnya. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris ya. Baris 1, 2 itu sampiran, 3, 4 isi. Nah, setiap baris jumlah suku katanya itu 8 sampai 12. Nah, itu ya. Kita lihat di sini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kepanjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu ya untuk penjelasan soal asesmen sumatif akhir tahun ya, atau asesmen sumatif akhir semester genap ya tahun 2023-2024. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.